Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelas 9 bagaimana? Sudah semangat? Sudah siap untuk belajar? Ayo jangan malas untuk tatap muka. Aduh lagunya merdu ya, sambil denger lagu sedikit-sedikit. Nah, kelas 9, 1 dan 92. Kali ini kita akan belajar sedikit saja tentang sejarah Wali Songo. Kalau minggu lalu kita bicara soal Islam di Jawa, di Sumatera, Sulawesi, dan Banten. Sekarang yang terakhir adalah sejarah Wali Songo. Wali Songo merupakan pendakwah yang kita kenal sebagai penyebar agama Islam di dataran Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka, Wali Songo ini tinggal di wilayah penting di pantai utara Pulau Jawa, yaitu daerah Surabaya, Gresik, Lamongan, Demak, Kudus, Muria yang ada di Jawa Tengah. Kalau tadi Surabaya, Gresik, Lamongan adanya di Jawa Timur. Jadi ikutan kan, Surabaya, Gresik, Lamongan. Kemudian era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo mempunyai arti wali yang 9, menandakan jumlah walinya ada 9 wali Songo alias sange 9. Kata Songo berasal dari kata sana yang dalam bahasa arti Arab adalah mulia. Artinya orang-orang yang ada di Wali Songo 9 itu adalah orang-orang yang dimuliakan. Pendapat lain disebutkan bahwa kata sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Siapakah Wali Songo yang 9 ini? Kita lihat ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Giri, Derajat, Kalijaga, Kudus, Muria, dan Gunung Jati. Paling sesepuh di antara Wali Songo ini adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah Sunan paling tua dan Sunan Gresik adalah guru dari Sunan Ampel, Sunan Bonang, Giri, dan seterusnya. Kemudian, nah ini kalian bisa nanti diperlebar, diperbesar silsilah Wali Songo. Kemudian, Sunan Gresik, kita bahas pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi. Diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Sekali lagi, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi atau dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi dilahirkan di kota Samarkand, Asia Tengah pada abad ke-14. Kemudian wafat di Gresik 2012 Rabiul Awal tahun 82 Hijriah. Beliau berdakwah di kota Gresik dan sekitarnya. Nah, sekali lagi diingat Sunan Gresik mempunyai sebutan atau dikenal dengan nama Sunan Syekh Maghribi. Kemudian yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, nanti kalau ada ulangan, siapa nama asli Sunan Ampel? Yaitu Raden Rahmat. Siapakah Raden Rahmat? Adalah Sunan Ampel. Lahir di kota Campak pada tahun 1401. Daerah dakwahnya yaitu Surabaya dan Demak. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel di Surabaya. Kemudian Sunan Bonang.
atau biasa dikenal dengan nama Raden Mahdum Ibrahim. Lahir di Ampel Denta pada tahun 1465. Sunan Bonang atau dikenal dengan nama Raden Mahdum Ibrahim. Dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Daerah dakwahnya khusus di Jawa Timur. Kemudian ada Sunan Giri atau dikenal dengan Raden Paku. Nah, Raden Paku, siapa Raden Paku? Sunan Giri atau Ainul Yakin. Lahir di Blambangan pada tahun 1442. Daerah dakwahnya yaitu di kota Blambangan. Merupakan anak dari Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Siapa Maulana Malik Ibrahim? Sunan Gresik. Nah, betul. Kemudian Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kasyim lahir pada tahun 1470. Putra dari Sunan Ampel dan istrinya yang bernama Dewi Chandrawati. Nah, Sunan Derajat adalah anak dari Sunan Ampel. Sekali lagi, Sunan Derajat adalah anak dari Sunan Ampel dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawati. Oke. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik dan berguru di Wali Songo yang paling tua tadi Ibu sebut. Kemudian Sunan Kalijaga atau Raden Syahid dikenal dengan Raden Syahid. Sunan Kalijaga dikenal sebagai Raden Syahid. Lahir tahun 1450. Merupakan wali yang berjiwa besar, pemimpin, pejuang, mubalik, pujangga sekaligus filosof. Wafat di desa Kadalangu, Demak dan dikuburkan di desa Kadalangu, Demak yang sekarang kemudian dibuat Masjid Demak. Makam beliau ada di belakang Masjid Demak di desa Kadalangu. Oke. Sunan Kudus. Nama kecilnya adalah Ja'far Sadiq. Ia putra pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah, adik Sunan Bonang, anak Nyi Ageng Maloka. Mengajarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Beliau adalah Sunan Muria. Sekali lagi, Sunan Muria dikenal dengan nama Raden Prawoto. Berdakwah di Gunung Muria. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria. Ini yang kemudian dijadikan tempat wisata di Gunung Muria. Selain tadi Masjid Demak. Ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Lahir tahun 1448. Daerah dakwahnya adalah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon dalam usia 120 tahun. Luar biasa, subhanallah, berdakwah sampai beliau wafat pada tahun 1568. Sekarang di Jawa Barat dikenal dengan Universitas Islam Syarif Hidayatullah di Jakarta. Kemudian ada Institut Agama Islam Sunan Gunung Jati di Bandung. Untuk mengingat bahwa kita dulu ada yang namanya para wali, yaitu Sunan Gunung Jati. Sekali lagi, selalu semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.